Tuhan, selamat pagi, salam damai sejahtera, salam damai. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini dan terus dari tengah-tengah malam ya. Nah, puji Tuhan. Jadi banyak yang enak tidur. Doa pagi tadi nggak ada yang datang dari tetangga. Puji Tuhan, malah yang agak jauh yang datang. Puji Tuhan, mari kita baca pagi ini di dalam surat Petrus yang kedua, ya, Petrus pasal 2. Saya akan bacakan di dalam satu perikop aja dah, agak panjang ya. Ayat 3, surat Petrus yang kedua pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14 ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Tetapi karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepada oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergian itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Puji Tuhan. Kemarin ada teman yang nanya pertanyaan yang unik gitu ya. Dia katakan, apakah nabi-nabi di dalam perjanjian lama itu sudah ada di surga sekarang ini? Saya bilang, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Lalu dia berikan ayat dari Ibrani 12 ayat 22 24. Ya, jadi tentang orang-orang kudus, orang yang sudah sempurna di dalam surga. Ya, itu firman Tuhan ya. Jadi kalau firman Tuhan katakan bahwa orang-orang kudus itu ya sudah sempurna itu ada di surga, tentu kita harus percaya sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan iman kita. Nah, tapi saya benar-benar nggak tahu apa mereka ada di sana atau enggak. Nah, nanti saya bilang nanti aja tunggu kita ke sana ya. Nah, jadi dia tanya ke sana mana Ya ke surga lah ya. Kalau udah ke surga, kita sendiri udah ke surga, nanti baru kita benar-benar tahu siapa-siapa yang ada di sana. Nah, tapi untuk menuju ke sananya itu loh ya. Jadi saya ya ada predestinasi ya. Ini itu mengatakan bahwa orang yang sudah
ditetapkan ya ke surga, orang sudah ditetapkan ke neraka ya. Nah, sudah ditetapkan dari mulanya begitu ya. Nah, orang-orang entahkah menganut paham predestinasi, Arminian atau apa-apa silakan ya. Tapi buat saya, mari seperti kata firman Tuhan di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-10, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh ya. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi apapun itu paham, saudara, silakan. Jadi apapun yang kita yakini ya. Jadi dalam arti kalau saudara meyakini bahwa saudara orang pilihan Allah sudah ditetapkan dari awal mula sebelum dunia dijadikan, atau saudara mengatakan bahwa oleh karena saudara beriman kepada panggilan Yesus Kristus melalui karya kayu salibnya ya, silakan. Tapi yang paling penting adalah mari kita berusaha supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Artinya apa? Artinya kembali juga memang ada pada upaya kita, usaha kita untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Untuk hidup pada ketaatan akan firman Allah. Hari-hari ini situasi kita itu amatlah membingungkan ya. Di satu sisi saya lihat di Facebook itu banyak pendeta sibuk berdebat. Ya, berdebat doktrin, berdebat dogma, berdebat apapun itu. Nah, saya bilang silakan untuk yang pintar-pintar itu. Kalau saya nggak suka hal itu. Ya, ada orang bilang ini hanya meluruskan supaya jemaat nggak tersesat. Malah jemaat malah bingung dengar begitu semua. Nah, ya buat yang suka begitu ya silakan. Ada orang-orang memang panggilannya untuk hal-hal begitu ya silakan. Saya nggak ngurusi ini. Tapi menurut saya adalah mari kita masing-masing hamba-hamba Tuhan itu loh memberikan diri untuk menjadi teladan ya. Terutama dalam situasi pandemi corona seperti ini, dalam situasi banyak hal yang nggak pasti ya. Seperti kemarin saya katakan ada pendeta mengiklankan diri ya, Yayasan Mercy itu dengan pendeta Sopo itu ya. Dia katakan tentang intinya membutuhkan bantuan saudara, tapi ya kontradiktif karena dia katakan situ kami hanya berharap kepada Tuhan. Berharap pada Tuhan kok malah minta ya, minta ya. Tapi satu sisi ya saya apa itu dalam arti saya setuju dengan itu dalam arti begini ya, tapi tidak usah keluarkan kata-kata kalimat kontradiktif gitu loh ya. Artinya kita berharap pada Tuhan tapi juga berharap pada saudara-saudara seiman yang mengelurkan tangan untuk membantu. Nah ini mengingatkan anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan, gereja Tuhan untuk jangan simpen uangnya di gudang, jangan simpen itu sembakonya di gudang-gudang gereja, jangan simpen uangnya ya di dalam bentuk-bentuk kemewahan yang nggak perlu. Itu pendeta-pendeta yang punya mobil-mobil mewah, jam tangan mewah, handuknya yang mewah, kaosnya yang belasan juta, ya mbok dijual dikit gitu loh ya. Paling minimal lah bagi jemaat lah ya, paling minimal itu bantu jemaat, gak usah mikir bantu hamba Tuhan lain, gereja lain dulu, bantu jemaat dulu, jemaatnya dulu lah dibantu, minimal itu. Tapi kalau ada lebih ya bantulah hamba-hamba Tuhan yang lain di desa-desa, di pedalaman-pedalaman. Tapi juga jangan keliru loh, hamba Tuhan, saya kira justru hamba Tuhan di desa-desa, di pedalaman ini paling siap menghadapi situasi yang nggak menentu begini. Yang nggak siap itu malah hamba-hamba Tuhan kota sebenarnya. Ya kenapa? Yang di desa-desa kan biasa itu persembahan persepuluhannya itu hasil pertanian, dan biasa hamba Tuhan desa itu rata-rata punya ladang, punya kebun. Jadi sebetulnya mereka lebih siap daripada hamba-hamba Tuhan kota. Hamba-hamba Tuhan kota yang paling nggak siap sebenarnya ya. Kenapa? Karena benar-benar mengandalkan dari persepuluhan jemaat, dari persembahan jemaat ya. Nah ini, jadi saya lihat tuh banyak teman-teman saya hamba-hamba Tuhan kota, apalagi yang cuma jadi pengerja-pengerja gereja, ya paling kasihan itu ya. Karena saya dengar juga ada yang dipotong
honornya itu, PK-nya itu ya, bulanannya itu potongnya cukup banyak itu ya. Yang punya kemampuan, punya keahlian ya, bisa mengembangkan diri, ada yang misalnya jualan makanan apa itu ya, monggo silahkan. Tapi saat-saat seperti ini seharusnya kita menunjukkan kebajikan kita, ya, kasih kita kepada saudara-saudara kita. Dan setelah itu dikatakan kepada semua orang yang ada sekitar kita yang memang membutuhkan bantuannya. Jadi jangan ini saudara, jangan menjadi seperti orang kaya yang dikatakan oleh firman Tuhan itu ya. Yesus itu berikan perumpamaan orang kaya itu mengumpulkan harta kekayaan, dan dia bilang tenang, jangan khawatir situasi apapun, kondisi apapun, tenang, persediaan kita udah banyak. Tapi Tuhan bilang, orang bodoh, kalau malam ini jiwamu diambil, apa gunanya kekayaanmu itu? Nah itu loh. Ya, semua kita lah harus siap-siap loh ketemu Tuhan ya. Jadi siap-siap. Nah, ya, karena lewat apapun juga nggak boleh arogan, apalagi masa pandemi ini nggak boleh arogan. Saudara harus belajar untuk taat, patuh pada aturan-aturan protokol kesehatan selama anti Covid-nya belum ditemukan ya. Selama anti Covid-nya belum ditemukan, kurangi jalan-jalannya ya, kurangi untuk ketemu orang. Kemarin minggu yang lalu ada mantenan di Bontang, orang datang mantenan sekalinya ada yang kena Covid, wah semua diswab, yang tamu-tamunya dicari. Nah ini saudara, ini kalau mau manten murah ya sekarang, tidak usah ngundang-undang orang, tapi ya kadonya juga kurang intinya kan. Haleluya, puji Tuhan ya. Patuhi aturan kesehatan, tidak usah sombong, tidak usah arogan ya. Protokol kesehatan dijaga betul ya. Di Bontang masih boleh beribadah tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Kita tidak menggunakan AC selama ibadah, jendela semua dibuka, pakai masker, cuci tangan, ditembak sama infrared untuk latihan masa antikris nanti. Kalau ditaruh di dahi, di tangan itu kan ditembak juga untuk tahu itu nanti nomor registernya, nomor kependudukannya ya. Itu rupanya latihan dulu itu situ. Tapi ini kan beda ini ya, jadi jangan dianggap latihan ke sana ya. Nah, tapi kita tahu kayak gitulah nanti gambarannya itu yang digambarkan di Wahyu itu ya. Puji Tuhan. Nah, jadi kita bersiap-siap loh saudara dengan hidupmu ya. Nah, firman Tuhan katakan, mari usahakan supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh ya. Nah, jadi berusaha dalam ayat yang kelima, berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Menurut saya kebajikan itu adalah kebaikan yang dilakukan dengan kebijakan, didasarkan oleh kebijakan kita, artinya oleh hikmat firman Tuhan. Dia harus mendasar. Jadi kita melakukan segala kebaikan kita dengan dasar firman Tuhan, menambahkan pada imanmu itu kebajikan ya. Jadi kalau kita memandang segala sesuatu ini, semua yang tertulis dalam Alkitab ini menurut saya firman Tuhan. Tetapi tidak semua apa yang tertulis itu firman Tuhan. Saya percaya Alkitab ini firman Tuhan. Tapi tidak semua yang tertulis itu adalah firman Tuhan. Kenapa ya? Ada perkataannya Herodes, ada perkataannya Nebukadnezar, ada perkataan murid-murid Yesus dan macam-macam. Tapi dalam arti saya percaya Alkitab adalah firman Tuhan, bahwa semua yang tertulis di sana adalah sesuai dengan rencana skenario Allah di dalam rohnya yang mengilhami nabi-nabinya. Beberapa firman Tuhan, beberapa ayat ditulis untuk mengajar kita. Bahkan kita belajar dari kegagalan nabi-nabi, kegagalan orang-orang kudus Tuhan. Ya, kita meneladani apa yang Yesus kerjakan di dalam hidup kita. Nah, jadi dalam arti firman Tuhan katakan ya di dalam Roma 12 supaya kita apa itu ya, saya lupa itu, berkenan kepada Allah. Coba tak baca dulu lah, kok saya lupa itu ya. Roma, mana kitab Roma ini? Roma pasal 12. Oh ini ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah,
dan yang sempurna. Ya. Ah, saudara tahu kenapa itu Kain ya marah kepada Tuhan? Ya. Kain itu melakukan firman, melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena dia mempersembahkan korban kepada Allah. Dan dia tahu bahwa Allah menghendaki korban. Tetapi pertanyaannya, kenapa korban Kain tidak berkenan? Jangan bilang Kain itu ngasih yang busuk loh, buah busuk, sayur busuk, jangan. Itu dulu guru sekolah minggu saya ngajar saya begitu. Tapi keliru. Kain itu orang yang sangat ambisius. Dia haus pujian. Ya, haus pujian. Maka firman Tuhan kadang dia memberikan sebagian dari hasil ladang. Dan saya percaya Kain memberikan yang terbaik dari hasil ladang. Tapi kenapa persembahan Kain tidak berkenan di hadapan Tuhan? Karena persembahannya itu meskipun berupa kekayaan yang luar biasa. Loh, hasil ladang itu kan luar biasa, kekayaan luar biasa. Ya, jual mahal. Ya. Karena dia tidak memberikan dengan hatinya. Kenapa? Karena Allah menghendaki korban yang hidup, sudah. Bukan korban yang mati. Jadi kalau saudara memberikan harta kekayaan saudara untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, tapi tidak dengan disertai dengan memberikan hati yang hidup buat Tuhan, hidup yang hidup buat Tuhan, maka persembahan saudara akan sia-sia. Bukan soal besar kecil, banyak kecilnya. Tapi apakah kita memberikan dengan hati dan hidup kita? Nah, itu persoalan. Yang namanya korban itu selalu menimbulkan rasa sakit. Ya. Jadi persembahan Kain tidak diterima, kenapa? Karena dia memberikan persembahan yang mati, meskipun berharga tapi mati. Tidak ada kesakitan pada tumbuh-tumbuhan itu, sayur-sayur itu, buah-buah itu. Tapi Habel hanya memberikan anak kambing dombanya, anak mungkin yang lebih besar diberikan oleh Kain. Tapi diterima oleh Tuhan. Kenapa? Karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Korban yang hidup. Korban itu menderita kesakitan. Yesus itu korban yang hidup. Dia mati kayu salib dengan penderitaan yang luar biasa, dengan kesakitan yang luar biasa. Jangan dipikir Yesus ketawa-ketawa di kayu salib. Enggak. Nah, itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Korban yang hidup. Hanya kalau kita berikan pengampunan itu kan hati saudara akan sakit. Itu korban yang hidup. Kalau kita bilang saya mengampuni orang tapi hati kita tidak merasa sakit, itu omong kosong. Itu korban mati. Itu ngolok namanya. Nah, saudara ya. Jadi semua di dalam Alkitab saya percaya itu firman. Tapi apa yang berkenan, apa yang baik, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu persoalan. Banyak orang katakan, saya sudah lakukan firman, saya sudah lakukan firman. Loh, firman yang mana dulu? Ya. Tidak semua firman bisa kita gunakan pada situasi, waktu tertentu, kondisi tertentu. Tapi kita harus belajar untuk terus tekun membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Agar apa? Ya, agar pada waktu, situasi, dan kondisi yang tertentu, Roh Kudus akan mengingatkan salah satu dari ayat yang kita baca. Dan itu akan tepat untuk waktu dan situasi kondisi yang saudara hadapi. Itulah rema. Firman itu akan menjadi hidup di dalam hati kita. Ketika firman itu kita kerjakan dengan ketaatan, akan berbuahkan mujizat, berbuahkan kuasa, berbuahkan kesembuhan, berbuahkan karunia. Nah, sudah ya. Jadi mari kita mendasarkan semua apa yang kita kerjakan, kita lakukan dengan dasar kebenaran firman. Iman itu pasti berbuahkan kebajikan. Nah, semua hal yang kita kerjakan itu bersifat baik. Bersifat baik dan untuk mentaati kehendak Tuhan. Melakukan, melayani segala sesuatu, melakukan kebaikan untuk semata-mata menyenangkan hati Tuhan.
didasarkan oleh cinta kita kepada Tuhan. Dar, ya. Nah, kalau udah di situ kita butuh apa? Ketekunan, ya. Nah, pelayanan apapun kalau nggak tekun ya percuma, saudara ya. Saya katakan ketekunan ini ya berhubungan dengan kesetiaan. Ya. Setia itu bukan berarti kita terus ada di tempat yang sama bertahun-tahun lalu kita anggap setia, belum tentu, saudara. Kalau saudara tetap di tempat yang lama tapi mengerjakannya dengan persungutan, menganggap pelayanan itu sebagai beban, itu namanya bukan setia. Itu namanya ya terpaksa karena nggak ada lagi tempat lain. Kayak ada teman saya dulu, dia pelayanan di Kalimantan Tengah sana, satu kali ketemu di Jakarta, lalu dia bilang, Tuhan tahu loh Pak Bob, saya ini setia ya, 15 tahun saya melayani di pedalaman. Sekarang ini Tuhan berikan pada saya pelayanan di Jakarta. Ada orang nawarin dia ruko buka pelayanan di Jakarta, jadi dia tinggalkan. Lalu sedihnya saya dengar jemaahnya, gerejanya dijual kepada organisasi lain, ya, dijual, benar-benar dijual. Dia bilang kartu baptisan semua dipindah, dibalik nama jadi kartu baptisan gereja tersebut. Waduh, saya sedih juga dengar begitu. Saya dulu orangnya ya langsung spontan saya damprat dia. Itu bukan setia namanya. Ya saya bilang, apa dengar Tuhan bicara? Enggak, Tuhan tidak dengar bicara. Ini kan Tuhan berbicara melalui hamba Tuhan ini, katanya. Ya sudahlah urusanmu, saya tidak ngurusin kamu, saya bilang. Tapi buat saya itu tidak setia. Ya, bukan berarti saya itu lebih setia dari enggak. Saya itu berapa kali juga meninggalkan pelayanan. Ada meninggalkan pelayanan, Tuhan berbicara untuk tinggalkan, sudah serahkan hamba Tuhan lain, sampai sekarang berjalan baik di dalam pimpinan hamba Tuhan itu. Tapi ini juga pernah juga saya tinggalkan pelayanan tanpa dengar suara Tuhan. Wah, gak karu-karuan, saudara, malah babak belur saya ya. Akhirnya Tuhan kembalikan lagi ke situ. Harus diselesaikan dulu persoalannya sebelum keluar ya. Nah, puji Tuhan. Jadi dikatakan setelah ketekunan, kesalehan. Kenapa? Karena seringkali kalau kita udah berada di tempat yang sama dalam waktu yang lama, saudara, kita kesalehannya luntur. Melayani bukan lagi karena kasih kita, karena iman kita. Melayani bukan karena kita tahu itu panggilan kita, tapi melayani kita sudah menjadi rutinitas. Pelayanan kita sudah menjadi sekedar kewajiban, tidak ada lagi kehangatan kasih Allah di sana. Banyak loh orang melayani seperti itu, masih melayani tapi tidak ada sukacita, tidak ada gairah untuk melayani, tapi masih tetap di tempat yang sama. Nah, ini kita perlu mengkoreksi diri, mengkoreksi hati kita. Nah, jadi kata salah itu bukan sekedar rajin ibadah. Kemarin ada seorang memuji saya, Bapak ini saya lihat saleh ya. Loh, siapa saleh? Ya Bapak, saya lihat rajin beribadah, dekat sama yang di atas tuh. Masa dekat yang di atas? Dekat yang di atas sudah dipanggil pulang saya. Masih jauh. Ya, mungkin cuma kelihatan di mata orang aja ya. Nah, saya belum tentu kan tahu hati saya apa. Saya berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, tetap berkobar-kobar. Dalam berapa hal saya udah nggak berkobar-kobar lagi, perlu dipanas-panasin. Mau manas-manasin ikut konvensi, kena COVID. Wah, ikut konvensi lewat Zoom, cuma lihat 1-2 aja lewat YouTube. Sudah enggak, tapi gairahnya sudah enggak ada. Ya kenapa? Kalau lewat Zoom banyak kesibukan di rumah, konsentrasinya susah. Iya, tapi yang intinya jelasnya gairahnya hilang. Nah, ini saudara, ini perlu diperhatikan ya. Ya. Jadi salah itu kan tertib, saudara ya. Kita melakukannya dengan dalam ketertiban, dalam beribadah, melayani Tuhan dengan cinta, dengan sukacita ya. Nanti kalau sudah itu baru katakan kasih akan saudara-saudara. Saudara tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak mengasihi Tuhan dengan sukacita, saudara kan sulit untuk mengasihi orang lain. Tapi ketika mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya akan mudah untuk mengasihi orang lain. Jadi buat saya itu omong kosong. Kalau orang bilang, wah dia
cinta Tuhan, seorang hamba Tuhan, katanya hamba Tuhan yang hebat sekalipun, tapi tidak punya kepedulian kasih terhadap orang lain, buat saya omong kosong. Ya, kosong. Jadi ya kesalahannya hanya ya nyunyu kapulkase saja, ya, dan kasih kepada saudara baru kasih pada semua orang. Ya, jadi masa pandemi corona ini seharusnya ya, gereja-gereja menunjukkan kasih terutama pada saudara-saudara seimannya itu mulai. Makanya saya berterima kasih, bersyukur kepada Bapak Ibu Saudara, ya beberapa yang diantara melihat siaran saya yang ya tanpa diminta, minta nomor rekening, kirim uang, meskipun bukan buat saya, ya WA, lalu katakan Pak Bobi tolong berikan kepada hamba-hamba Tuhan di desa-desa yang membutuhkan. Wah, saya bersyukur sekali kepada Tuhan, saudara ya. Saya langsung salurkan kepada Jakarta beberapa waktu lalu, Pak Bobi tolong ini diberikan, minta nama-nama, saya berikan nama-nama. Saya hubungi pendeta-pendeta, teman-teman minta nomor rekening, malah ada yang curiga, hati-hati loh Pak Bobi, penipuan loh, kok penipuan kayak apa? Saya minta nomor rekeningmu ya saya tanggung jawab, nanti kalau orangnya tidak kirim, saya akan kirim uangnya sama kamu, percayalah, karena saya sudah minta, saya bilang. Nah ini ya malah akan susah ini pendeta ini kadang-kadang, dibantu malah curiga lagi. Sudah dibantu juga, saya udah bilang, nanti tolong ya kirim ucapan terima kasihnya lewat WA saya, karena orangnya nggak mau langsung berhubungan sama kamu. Ada orang-orang nggak mau langsung berhubungan dengan hamba-hamba Tuhan. Ya kenapa ya? Kadang-kadang pendetanya juga begitu tahu orang ini suka bantu, minta nomor HP, wah terus tiap bulan dia minta terus. Nah, ini juga repot, saudara ya. Jadi ada beberapa orang nggak mau langsung berhubungan ya. Ucapan terima kasihnya sama saya ya, WA ya. Lalu tuliskan jumlahnya berapa yang kamu terima. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang sudah disalurkan lewat Pak Bobi, begitu ya. Tuliskan begitu. Wah, tunggu. Nggak ngirim-ngirim juga. Wah, iya orang kayak gini, ya kan? Nah, akhirnya tak bilang berikutnya, ayo kamu datang ke sini, tak foto saudara dia terima uang. Maksudnya sebetulnya saya malah tidak inginkan hal itu, tidak perlu foto-foto orangnya. Tapi kan orangnya suruh WA, tidak mau foto, tak kirimkan ke orangnya supaya tahu bahwa saya benar-benar menyalurkan berkat itu, ya. Jadi kalau saya bilang sudah puluhan ratusan juta saya salurkan berkat Tuhan buat teman-teman yang lain. Nah, saya nggak pernah minta komisi, saudara. Nggak pernah tanya, kok saya nggak dikasih. Enggak, ya. Karena itu berkat Tuhan. Dipercayakan orang itu berkat Tuhan. Jadi kalau Tuhan percayakan kita keselamatan itu, Tuhan percayakan kita karya yang luar biasa dari Yesus dengan kematiannya di kayu salib. Itu keselamatan dipercayakan, saudara. Hidup saudara itu dipercayakan. Tubuh saudara itu dipercayakan. Semua yang ada dalam hidup kita itu milik Yesus. Nah, Tuhan percayakan kepada saudara. Apa yang dipercayakan Tuhan, satu kali akan dituntut pertanggungjawaban. Nah, jadi saudara mau tahu nabi-nabi Tuhan ada di mana? Nah, yuk kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jalani kehidupan ini di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jalani kehidupan ini di dalam kasih karunia Tuhan. Kemarin ada yang berapa hari yang lalu ya, ada yang bilang, Pak Bobi coba giginya dibaikin. Oh, baikin gigi itu gampang ya. Cuman ini kan COVID ini, gigi saya di Surabaya itu. Tapi saya belum baikin gigi, kenapa? Bukan prioritas utama itu. Kenapa? Emang baikin gigi gratis. Wah, ya. Orang kadang ngomong baikin giginya, tapi nggak mau ngasih uangnya. Butuh banyak kalau untuk spare part gigi ini. Oh, nggak gampang, nggak mudah. Ya, pasang satu, katanya harus pasang 3 slup di situ. Nah, gigi mahkota harus pasang. Satu slup gigi 2,5 juta loh, saudara. 3 gigi lah. Sudah berapa? 7,5 juta. Belum ongkos lain-lain, katanya paling ini
bisa 12 jutaan katanya itu. 20-an juta ya bagus. Apalagi kalau mau digor giginya, dipasang titanium, wah puluhan juta itu. Nah, makanya saudara yang masih punya gigi hargai giginya. Ya, yang masih punya tubuh hargai tubuhnya. Saudara, tubuh yang Tuhan berikan itu mahal harganya. Coba itu kalau cuci darah berapa, operasi ginjal berapa, pasang ginjal baru berapa, pasang mata baru berapa, wah mah. Jadi mari peliharalah apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup saudara, ya. Peliharalah diri saudara, taati aturan kesehatan dalam masa pandemi corona ini, jaga kesehatan, minum vitamin, istirahat yang cukup, sering berolahraga meskipun di dalam rumah, dan yang paling penting bersukacitalah, ya. Paling penting bersyukurlah. Nggak usah mikirin yang keluar-keluar, nggak usah mikirin pasien corona yang nambah-nambah, tapi pikirkanlah, renungkanlah semua kebaikan Tuhan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala perkara. Percaya Tuhan akan memelihara hidup saudara. Tubuh, jiwa, roh kita akan terpelihara sempurna, tidak bercacat celah menjelang Tuhan datang. Baik, selamat pagi. Terima kasih untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Ya, saya percaya Roh Kudus akan menuntun saudara untuk menjalani hari ini di dalam kebaikan Tuhan, sehingga kemanapun saudara pergi, saudara akan beruntung, setiap usaha pekerjaan saudara akan berhasil, dan semua apa yang kau jamah akan menjadi berkat. Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat.